Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membicarakan bagaimana langkah mudah dalam kita mendiagnosis atau mendeteksi awal terlebih dahulu, melakukan penapisan awal, mungkin di layanan primer oleh dokter umum, kemudian kita menegakkan diagnosis dan tata laksana di layanan sekunder ataupun di layanan tersier oleh seorang spesialis maupun oleh seorang subspesialis. Ada 5 langkah yang mungkin menjadi basis dari skema untuk penegakan diagnosis dan manajemen dari pertumbuhan janin terhambat atau IUJR, yaitu bagaimana yang pertama dan kedua ini dilakukan secara adekuat di layanan primer oleh dokter di layanan primer yang sudah melakukan pelatihan antenatal care yang berkualitas, penguatan antenatal care berkualitas yang digagas oleh POGI melalui Pokja Pakyas dan tentunya berkolaborasi dengan Pokja Ultrasonografi dan Pokja KB. Ya, kemudian bagaimana di layanan sekunder dan layanan tersier menerima dari penapisan ini untuk menegakkan diagnosisnya, menentukan tipe dari IUGR-nya, kemudian mengetahui kapan punctual timing untuk kita melahirkan janin dalam kondisi yang paling optimal. Karena terapi ataupun manajemen pada pertumbuhan janin terhambat ini sampai saat ini masih utamanya atau definitifnya adalah based on punctual timing for delivery. Jadi belum ada obat yang betul-betul bisa memperbaiki kondisi pertumbuhan janin terhambat pada janin yang sudah terjadi. Yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring evaluasi secara ketat, secara prompt, secara ideal, kemudian mengakhiri kehamilannya. Kita ketahui pertumbuhan janin terhambat yang utama adalah diakibatkan karena kegagalan plasenta seperti yang kita bicarakan tadi pada saat membahas masalah nutrisi, di mana plasenta yang buruk akan mengakibatkan driving oksigen dan nutrisi yang buruk ke janin. Otomatis pertumbuhannya akan terhambat dan kesejahteraannya pun akan terganggu. Nah, terlepas dari itu, small gestational age baby, janin yang ukurannya lebih rendah dari kurva perkembangan normal pada umur kehamilan tertentu, itu tidak hanya akibat pertumbuhan janin terhambat atau small gestational age akibat malnutrition atau hipoksigenosi, tetapi juga bisa karena kelainan kongenital. Jadi ini juga perlu dipastikan pada saat kita menemukan bayi-bayi kecil, khususnya dengan polyhydramnion, apakah pertumbuhan janin terhambat itu eh, kira-kira berkorelasi ya dengan kelainan pada janin. Jadi kalau ada kelainan janin yang sifatnya fatal, kemudian pertumbuhan janin terhambat, tentunya kan kita tidak berekspektasi akan mendapatkan bayi lahir yang sehat selamat. Ini sangat berbeda konsepnya dengan bayi yang secara struktur anatomi dia sebenarnya baik, tetapi tidak mencapai potensi perkembangan sesuai dengan komponen genetiknya, sehingga kita memerlukan timing untuk melahirkan sedekat mungkin dengan aterem, tapi jangan sampai terlanjur meninggal di dalam atau terlanjur hipoksia berat di dalam sehingga berakibat kerusakan otak terlalu berat atau kerusakan pada organ-organ vital lainnya seperti jantung dan ginjal. Kita ketahui pada pertumbuhan janin terhambat sesuai dengan Barker's teori, maka akan meningkat risiko untuk kerusakan-kerusakan pada organ di awal yang mungkin belum terdeteksi segera setelah lahir, tetapi nanti umur 30, 40, risiko kejadian penyakit ataupun problem pada kardiovaskulernya akan signifikan lebih tinggi, gagal ginjalnya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menentukan umur kehamilan secara adekuat? Jadi menentukan umur kehamilan secara adekuat ini memang perlu ditekankan bukan saja pada dokter umum di layanan primer tetapi pada kita seorang spesialis obstetrik dan ginekologi supaya memberikan presisi ketika kita akan menentukan apakah bayi ini terlalu kecil atau bayi ini terlalu besar. Karena mustahil tanpa penentuan umur kehamilan yang adekuat kita bisa menarik ya garis pada kurva perkembangan yang sesuai untuk merepresentasikan bayi ini terlalu kecil atau terlalu besar. Ya, misalnya kita salah mengestimasikan 2 minggu atau 3 minggu umur kehamilan, maka akan berakibat bayi ini seolah-olah terlalu kecil atau terlalu besar, ya, padahal kondisinya sejatinya normal misalnya. Meskipun ya terlalu kecil atau terlalu besar ini hanya merupakan suatu single parameter untuk menentukan entitas dari bayi ini sehat atau tidak sehat dengan menggabungkan dengan
Misalnya Doppler velocimetry yang akan kita bahas nanti untuk suplai nutrisi oksigennya bagaimana, kemudian bagaimana dengan kesejahteraan janinnya itu sendiri. Apakah fetal well-being-nya terganggu atau tidak. Pertumbuhan janin terhambat atau IUGR selalu, hampir bisa dikatakan selalu berkorelasi dengan fetal well-being yang buruk. Nah, untuk pemeriksaan abdominal circumference, kemudian head circumference, diameter biparietal, dan juga femur length, ini juga butuh akurasi atau butuh standarisasi yang optimal untuk bisa memberikan hasil yang valid untuk dinilai. Nah, di sini kita lihat dari data bahwa kalau kita hanya mengandalkan hari pertama menstruasi terakhir, maka akurasinya itu kira-kira 70% dari referensi yang disampaikan oleh Deputi dan kawan-kawan. Sementara kalau kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi CRL pada trimester 1 khususnya kurang dari 8 minggu, maka selisih dari reality dari umur kehamilannya itu hanya sekitar 5 sampai 7 hari. Jadi sangat punctual. Yang bisa mengalahkan ini hanyalah embrio transfer pada IVF atau ICSI. Ya, jadi kalau kita bisa punya data CRL pada trimester 1 kurang dari 8 minggu atau setidaknya kurang dari 13 minggu, kita sangat valid atau rely pada umur kehamilan berdasarkan pemeriksaan tersebut yang akan kita gunakan sebagai patokan pada kontrol-kontrol berikutnya pada ANC berikutnya. Jadi pasien juga tidak bingung dengan perubahan hari perkiraan lahir yang berubah-ubah terus sesuai dengan pemeriksaan ultrasonografinya. Kita sudah tahu pasti yang kita pakai adalah kurang dari 13 minggu atau lebih baik lagi kalau ada kurang dari eh, sama dengan atau kurang dari 8 minggu. Nah, di sini dikatakan dari ISOC bahwa kalau kita USG kemudian menentukan umur kehamilan setelah 22 minggu itu nggak optimal atau suboptimal. Bisa kita lihat dari data yang disampaikan ISOC. Kalau kita periksanya di 22 minggu, itu selisihnya udah hampir 2 minggu. Kemudian di 28 minggu, itu selisihnya bisa 3 minggu. Jadi kita bisa membuat judgement yang keliru. Apakah bayi itu terlalu kecil ya karena kita meng-USG-nya untuk menentukan umur kehamilan terlalu terlambat. Sehingga makanya diperlukan apa namanya istilahnya kombinasi kolaborasi dengan layanan primer ya, bukan untuk menegakkan diagnosis di layanan primer tetapi melakukan penapisan awal kemudian melakukan rujukan yang awal kepada layanan sekunder dan tersier. Kita lihat di sini, kalau kita menggunakan atau membandingkan ya, menggunakan antara CRL dengan gestational sac. Kenapa sih kita nggak pakai gestational sac? Gestational sac ini terlalu banyak variasinya dari sisi bentuk. Kemudian ini akan mengakibatkan variasi hasil dari pemeriksaan yang lebar. Sementara CRL lebih prompt dan lebih baik. Nah, hanya saja kalau kita pakai bandingan antara 8 sampai 13 minggu atau 14 minggu dibandingkan dengan kurang dari 8 minggu. Setelah fase embrionik itu selesai, masuk ke fase fetus awal di mana kita sudah bisa mendefinisikan mana itu kepala, mana badan ya. Kelihatan di sini ada nasal bone, kelihatan ada chin, ada dagu di sini, kemudian bokong di mana, ramnya di mana. Ini standarnya menjadi agak lebih berat ya. Misalnya untuk idealnya pengukuran dari CRL, kita harus mendapatkan potongan yang betul-betul mid sagittal yang ditandai dengan kita bisa melihat puncak dari kepala secara jelas, ujung dari bokong secara jelas. Kemudian kita juga bisa melihat nasal pun nasal skin, nasal tip dan nasal cartilaginia secara jelas. Kemudian intrakranial translusensi juga secara jelas, nuchal translusensi juga jelas. Tidak terlalu fleksi, tidak terlalu defleksi pada dagunya, ada jarak di sini diperbesar 60-80% dan lain sebagainya. Ini agak terlalu ribet dan data juga menyebutkan di Amerika sendiri ya di sini yang disampaikan di AJOK oleh Dombris dan kawan-kawan 37% dari pemeriksaannya pada 68.000 subjek ini unacceptable sebenarnya. Kurang sesuai dengan standar. Bisa dibayangkan ya, bahkan itu di negara maju ini publikasinya pada tahun 2014. Jadi untuk standar pemeriksaan pada CRL di atas 8 minggu itu sulit. Jadi mudahnya pada fase embrional seperti ini. Bahkan pada fase embrional, kita tanpa melakukan pengukuran, kita sudah bisa menilai mana itu 5 minggu, yaitu ketika ukuran dari embryonic plate itu masih lebih kecil daripada yolk sac atau kantong makan dari janin, dari embrio. Kemudian ketika yolk sac itu sama ukurannya, kurang lebihnya dengan embrio itu saat 6 minggu. Kemudian kalau sudah agak lebih besar, ya itu 7 minggu. Sementara kalau romvencephalon sudah bisa kelihatan di sini adalah 8 minggu. Jadi tanpa melakukan pengukuran CRL pun kita udah bisa menilai ini umur kehamilannya berapa. Jadi mungkin ada pasien datang
kami kemudian kita sudah tahu ini Bu ini 7 minggu belum diukur pun, tapi tetap harus dibandingkan ya dengan ukuran. Jadi pasien ya bisa mendapatkan data secara akurat dan valid. Kemudian CR pada embrio ini pada penelitian oleh Laura Detti dan kawan-kawan ini akan juga bisa menunjukkan ada masalah terhadap perkembangan janin yang akan berakibat terjadinya keguguran. Di mana kalau kita mendapatkan ukuran tidak sesuai dengan trajektori growth pada 2-3 minggu awal pasca pemeriksaan dan disertai mungkin juga dengan abnormalitas dari denyut jantung janin yang kita nilai dengan EMOT tentunya yang kita anjurkan, maka ini kemungkinan akan pregnancy loss. Jadi kita bisa memberikan edukasi dan preferensi awal untuk ke pasien ya dengan lebih detail, lebih jelas mana abortus imminens yang punya tendensi lebih untuk keguguran dan mana yang punya tendensi akan survive dengan hanya mengukur CRL dan melihat denyut jantung janinnya. Nah, bagaimana primary healthcare services, puskesmas dalam hal ini memposisikan dirinya dalam melakukan pemeriksaan ultrasonografi obstetri dasar terbatas. Jadi ada kata-kata terbatas. Tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh SPOG di layanan sekunder, apalagi di layanan tersier yang subspesialistik. Jadi ini sekedar informasi bahwa kita membuat kurikulum bersama dengan Kementerian Kesehatan tahun 2018, Pokja WSG Pogi, beserta dengan Pokja Pakias, Pokja KB untuk memformulasikan bagaimana penguatan di antenatal care di layanan primer ini bisa kita tingkatkan untuk percepatan penurunan angka kematian ibu. Nah, saat itu tabulasi dari USG trimester 1 dan 3 yang akan diisikan di buku ANC KIA 2020 itu dirasakan ya menimbulkan kebingungan setelah kita evaluasi dalam implementasinya. Kenapa? Karena di sini ada 2 kali penulisan umur kehamilan dan didasarkan dengan HPHT seolah-olah ya di samping dari HPHT sehingga ini menjadikan rancu umur kehamilannya berapa sehingga banyak masalah di lapangan itu menyebutkan bahwa kenapa saya kontrol kehamilan dok umur kehamilannya berubah-ubah ya. Terus HPL saya kapan ini? Saya juga jadi rancu katanya untuk ukuran dari janinnya apakah terlalu kecil atau tidak. Karena kebetulan misalnya pada 10 sentil ya di garis batasnya. Sehingga kita melakukan advokasi dari Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia kepada Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Gizi KIA untuk merubah ini supaya tabulasinya menjadi lebih jelas di buku KIA revisi 2024 CRL trimester 1 menjadi landmark atau landasan penentuan umur kehamilan. Kita bisa lihat di sini dengan tabulasi yang baru. Jadi mungkin ini kalau yang belum melihat buku KIA 2024 bisa menjadikan informasi yang baru, tambahan pengetahuan ataupun pemahaman bagaimana di layanan primer ini nanti akan menuliskan CRL pada trimester 1 ya khususnya kalau bisa sebelum 8 minggu pada K1 sehingga di sini kita bisa tahu ada perbedaan atau selisih tidak dengan umur kehamilan berdasarkan haid dan haidnya ini teratur atau tidak. Kemudian HPL juga berdasarkan haid dan USG ada perbedaan atau tidak pada siklus haid yang teratur. Yang kita pakai, kita rely adalah pada umur kehamilan berdasarkan USG. Nah, perbedaan umur kehamilan berdasarkan USG pada trimester 1 dengan berdasarkan haid yang teratur ini juga merupakan salah satu kata kunci kemungkinan untuk pregnancy loss seperti yang disampaikan tadi di awal. Nah, dengan kita sudah tahu umur kehamilan berdasarkan trimester 1 tadi, ketika kita mengukur biometri pada trimester 3 taruhlah K5 untuk layanan primer yang sekarang mungkin akan direvisi lagi dari 6 kali ANC menjadi 8 ANC, cuman kita belum temukan untuk modelingnya yang ideal dan sesuai dengan pembiayaan dari JKN BPJS Kesehatan. Nah, dari sini sebagai dasar penentuan akan menjadi lebih mudah ya. Di sini disebutkan apakah ada selisih atau tidak lebih dari 3 minggu untuk bayi yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kalau ada selisih ini, maka ini adalah eh, apa istilahnya ya, poin utama untuk melakukan rujukan kepada layanan sekunder untuk melakukan penegakan diagnosis atau tata laksana selanjutnya. Dan pun di layanan sekunder apabila misalnya, oh ini ternyata kecilnya kok ada kesan kelainan pada jantungnya, misalnya congenital heart defect-nya, maka akan dirujuk ke layanan tersier untuk pemeriksaan subspesialis feto maternal dan lain sebagainya.
Jadi intinya adalah layanan primer adalah bukan untuk menegakkan diagnosis, bukan untuk mengelola, tetapi melakukan screening awal sehingga terjadi early detection untuk kasus-kasus BJT yang akan bisa ditangani lebih awal dan lebih baik di layanan sekunder dan tersier. Kemudian optimalisasi dari pemeriksaan biometri ini juga wajib diketahui, bukan hanya di layanan sekunder, tetapi layanan primer maaf, tetapi juga di layanan sekunder. Bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap lingkar kepala sesuai dengan standar ini, kemudian femur length sesuai dengan standar ini, dan abdominal circumference sesuai dengan standar ini. Karena interest dari waktu, mungkin saya tidak akan sampaikan terlalu rinci. Nanti materinya bisa kita bagikan. Nah, untuk terkait abdominal circumference sendiri, ini hati-hati melakukan pengukurannya di sini. Syarat dari vena porta hepatica itu tidak sampai menyentuh ya pada dinding ventral abdomen. Ini yang sering mengakibatkan kesalahan pengukuran. Padahal sifatnya sangat sensitif sekali abdominal circumference ini. Eh, Perbedaan sedikit saja itu sudah akan mengakibatkan perbedaan estimated fetal weight-nya menjadi besar. Berbeda dengan femur length dan jarak diameter biparietal dan juga lingkar kepala yang misalnya berubahnya eh, sedikit besar pun impactnya ke EFW-nya itu juga tidak akan terlalu besar. Jadi artinya apa? Kalau kita mau bicara masalah taksiran berat janin berdasarkan USG, yang paling harus hati-hati adalah mengukur abdominal circumference ini secara ideal gitu. Nah, di sini kita lihat juga dari data bahwa peningkatan atau pertambahan dari lingkar perut 10 mm per minggu ini bisa jadi patokan yang bagus untuk trajektori growth yang baik. Jadi kalau ada pertumbuhan yang flat, trajektori growth yang plateau, yang datar setelah pemeriksaan 3 minggu atau 1 bulan ANC nggak dapat pertambahan 30 atau 40 mili, meskipun estimated fetal weight atau taksiran berat janinnya itu masih di kondisi atau dalam kurva perkembangan normal, harus hati-hati. Ini kemungkinan adalah awal dari pertumbuhan janin terhambat. Jadi kita sebisa mungkin melihat pada kurva perkembangan, pada abdominal circumference, kemudian melihat trajektori growth-nya. Apakah dia sesuai lintasan perkembangan yang normal atau cenderung landai, tidak sesuai. Jadi meskipun masih TBC-nya itu dalam kurva perkembangan normal, tapi kalau sudah ada sloping plateau pada trajektori growth, kita harus melakukan evaluasi yang lebih ketat lagi. Nah, untuk small gestational age sendiri, kalau kita mendapatkan eh, ukuran persentil yang kurang dari 3 itu berbeda perlakuannya dengan persentil antara 3 sampai 5 dan 5 sampai 10. Kenapa? Karena persentil kurang dari 3 itu angka kematian dari janinnya, terlepas dari apakah itu SGA-nya patologik karena IUGR atau karena penyebab yang lain, sudah naik menjadi 16,9 kali lebih tinggi. Jadi melihat persentil ini sangat disarankan di layanan sekunder. Tidak di layanan primer memang, tetapi di layanan sekunder. Apakah SGA-nya sudah di bawah 3 sentile? Ya, apakah sudah di bawah 5 sentile? Atau baru di bawah 10 sentile tapi masih di atas 5 sentile? Kemudian kita harus memahami bagaimana trajektori growth yang saya sampaikan tadi, kurva perkembangan berdasarkan interval pemeriksaan. Jadi tidak cukup dengan satu pemeriksaan, 2 pemeriksaan atau 3 pemeriksaan dengan interval waktu antara 2-3 minggu. Idealnya 3 minggu. Dilihat trajektori growth-nya, derajat lintasan perkembangannya. Kalau dia derajatnya atau apa nama istilah sudutnya itu landai, turun ke bawah ya, kita harus berhati-hati apalagi disertai dengan fetal well-being yang memburuk. Mungkin fetal well-beingnya tidak 10 lagi skornya, mungkin menjadi 8 atau bahkan 6. Ya, kita harus berhati-hati. Dan kalau bisa kita melakukan pemeriksaan Doppler velocimetry. Tapi ini biasanya dilakukan oleh layanan subspesialistik, khususnya untuk melihat CP ratio atau cerebroplacental ratio pada kasus-kasus mild intrauterine growth restriction. Jadi tren dari growth velocity ini harus bisa menjadi suatu pemahaman yang baru ke depan, tidak sekedar melihat satu titik saja dia di bawah kurva normal atau di dalam kurva normal, tetapi melihat titik tersebut dengan titik berikutnya pada kontrol berikutnya di 2 minggu atau 3 minggu. Ya,
Kadang-kadang juga periksa sampai 1 bulan. Kalau sudah ada tren yang tidak baik, bisa kita lihat di sini. Pada kasus ini dia masih di dalam, pada gambar A, masih di dalam kurva perkembangan normal pada pemeriksaan 30 minggu dan juga 34 minggu. Tetapi kalau dilihat dari tren trajektori growth-nya, dari yang tadinya di sentile 50, dia turun di sentile 8. Artinya ada penurunan kecepatan dalam pertambahan berat janin. Dari yang tadinya di sentile 50 menjadi sentile 8. Ini adalah kasus pertumbuhan janin terhambat. Meskipun kalau dilihat dari estimated fetal weight atau taksiran berat janinnya di 34 minggu, ini masih normal dalam kurva perkembangan normal. Nah, saatnya kita mengambil kesimpulan atau keputusan kapan akan dilakukan terminasi. Ya, ketika sudah kurang dari 3 sentile, sebenarnya sangat disarankan untuk melakukan terminasi di berapapun umur kehamilannya. Ya, karena pasti akan berakhir dengan tidak baik kalau kita tunda lagi. Ya. Tetapi antara 3 sampai 5 atau bahkan 5 sampai 10 ini kita perlu kaji lagi berapa kemampuan perinatologi kita dalam menolong bayi-bayi supaya selamat pada kondisi prematur. Jadi timbang-timbang antara risiko meninggal karena IUGR atau meninggal karena prematuritasnya. Di Indonesia sendiri batasan survival kita bisa yakin itu kalau sudah di atas 32 minggu. Dulu 34 mungkin agak maju lagi ke 32. Kalau di negara maju seperti ya kita taruhlah negara maju Asia aja seperti Jepang atau mungkin Korea itu di 28 minggu atau bahkan 26 minggu mereka sudah confidence untuk surviving baby sampai dengan 90% lebih tetapi tetap beresiko untuk retinopathy of prematurity. Jadi sebisa mungkin juga kalau tidak tergesa-gesa sekali jangan melahirkan terlalu awal umur kehamilan yang terlalu prematur. Di sini Portus tadi menyebutkan bahwa perbedaan antara persentil 3 sampai 5 dengan kurang dari 3 sentil untuk angka kematiannya dan morbiditas saja sudah naik sampai 3 kalinya. Jadi ada perbedaan sentile yang harus dipahami oleh SPOG dalam kita nantinya mendefinisikan ini pertumbuhan janin terhambat. Jadi mulai dilihat sekarang ada di sentile berapa SGA-nya, itu penting sekali. Di sini kita lihat dengan melakukan pemeriksaan fetal well-being dengan kriteria Manning atau sistem skor dari Manning, kalau kita dapatkan ya kita dapatkan biophysical profile skornya itu sudah 6, apalagi dengan oligohidramnion, maka hampir pasti sudah terjadi asidosis pada sirkulasi darah dari janinnya. Jadi fetal acidosis atau fetal acidemia ini kaitannya dengan morbiditas terutama otak, brain damage, dan juga tentunya dengan kematian janin intrauterin. Jadi fetal well-being ini adalah parameter berikutnya yang kita nilai setelah sentile untuk memastikan kapan kita akan melahirkan bayi. Kalau sudah 6/10 dengan oligohidramnion, ya atau kurang dari 6 ya 4 atau 2 maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melahirkan janin sebelum bayi itu meninggal di dalam atau permanent brain damage. Di sini juga sama, ini yang disampaikan oleh Basat pada American Journal of Obstetrics and Gynecology di 2022. Kemudian di sini eh, kalau kita misalnya ya agak kesulitan menghitung fetal breathing, fetal tone, ya biasanya kan nungguin bayi itu bernafas melihat diafragma, melihat apa gerakan otot-otot besar ya, fleksi ekstensi tangan atau kaki atau membuka menutup apa genggaman tangan ya misalnya. Kita bisa menggunakan yang modified. Jadi melihat pada CTG saja dan indeks cairan ketuban ya. Kalau memang didapatkan keduanya ini bermasalah, NST-nya non-reaktif atau kategori 2 atau bahkan 3 disertai dengan oligohidramnion, itu adalah saat untuk melahirkan janin. Nah, ini adalah entitas total dari pemeriksaan Manning score. Saya yakin semua sudah banyak yang paham ini, bagaimana kita mengukur fetal tone, fetal breathing, fetal movement, dan eh, indeks cairan amnion. Indeks cairan amnion yang disarankan pada kriteria Manning itu bukan AVI antara 5 sampai 25, tetapi maximum fluid pocket atau maximum vertical pocket atau single deepest pocket yang di atas 2 cm. Jadi pengukuran pada satu titik atau kuadran tertentu yang paling dalam, bukan menjumlahkan keempat kuadran. Ya. Di sini kita lihat pada absen fetal movement dan absen fetal tone, maka kurang lebih
darah dari janin itu kalau diperiksa keasamannya itu sudah sekitar 7,15-an, yang jelas itu fetal acidemia. Sehingga kalau kita mau menilai pada salah satu bentuk dari scoring atau parameter dari Manning yang hilang, yang berbahaya, itu adalah pada fetal tone maupun fetal movement kalau kita bicarakan secara parsial. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya masalah plasentasi ini penting untuk suplai nutrisi dan oksigen. Yang kegagalan plasentasi bisa dinilai pada awal seperti disampaikan tadi, trimester 1 kita melihat apakah ada notching atau tidak pada arteri uterina dengan Doppler velocimetry dan juga peningkatan resistensi indeks, khususnya adalah pulsatility index sebagai deteksi dini kegagalan plasentasi sehingga akan berakibat menjadi preeklamsia atau pertumbuhan janin terhambat yang masih mungkin kita lakukan intervensi kalau belum 16 minggu dengan pemberian aspirin dosis rendah. Kemudian Doppler velocimetry berikutnya terkait dengan aliran darah ke otak dan aliran darah keluar dari janin ke plasenta. Ini bisa merepresentasikan ketika janin itu butuh oksigen, maka otak itu akan diselamatkan dengan menurunkan indeks tahanannya, sementara darah keluar dari janin itu akan diminimalisir dengan meningkatkan indeks tahanan, sehingga terjadi perubahan ketimpangan antara indeks tahanan di otak yang harusnya tinggi menjadi rendah, kemudian yang di arteria umbilicalis di umbilical cord itu akan menjadi tinggi. Sehingga perbandingannya menjadi terbalik untuk rasionya. Ketika cerebroplacental ratio itu sudah kurang dari satu, itu adalah saatnya untuk bertindak pada kasus-kasus IUGR, khususnya yang sudah late preterm atau aterm. Ya. Itu mekanismenya disebut dengan brain sparing, ya, brain sparing effect. Dan di sini bisa kita lihat kalau misalnya ekstrim akan terjadi kehilangan end-diastolic flow pada arteria umbilicalis atau bahkan reverse yang tandanya lebih fetal acidemia lagi, ya, dan itu saatnya untuk dilahirkan karena misalnya kalau sudah terjadi REDF maka waktu untuk bayi itu kemudian terjadi fetal death intrauterine in utero itu sudah kurang dari 7 hari. Jadi sebaiknya itu dilakukan pengakhiran kehamilan. Jadi AEDF, REDF pada arteria umbilicalis itu merupakan salah satu poin utama juga kita kapan mengakhiri kehamilan. Nah, kalau kita bicara CTG, deselerasi, ya kardiotokonis, sebenarnya sudah sangat akhir ya. Sehingga kalau kita mau melihat dari skema ini, ya sesuai dengan yang disampaikan di Fetal Diagnosis and Therapy 2014, di awal-awal untuk obstetri modern, kita harusnya udah bisa memprediksikan bayi ini akan ada morbiditas berat di otaknya, akan meninggal dari awal sebelum kardiotokografi itu buruk, ya. Sehingga kita bisa mengambil titik yang paling optimal kita mengakhiri sebelum itu terjadi. Bagaimana itu dengan melihat misalnya di sini mid cerebral artery pulsatility index yang kurang dari 5 centile, ya. Kemudian umbilical artery pulsatility index yang lebih dari 95 centile. Atau kita pakai absent end diastolic flow pada umbilical artery. Ini saya sampaikan tadi, kita harus timbang-timbang prematuritas. Kalau di luar negeri mungkin 26-28 minggu, di kita 32 minggu. Jangan sampai kita tergesa-gesa bayi IUGR, oligohydramnion, kemudian absen end diastolic flow, 26 minggu kita lahirkan, ya mungkin selamat in utero, tapi setelah lahir kemungkinan akan meninggal. Meninggal, itu juga harus kita diskusikan kepada pasien. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa 5 langkah mudah atau bukan mudah juga ya, 5 langkah yang bijaksana dalam kita menegakkan diagnosis atau early detection pada pertumbuhan janin terhambat adalah punctual dari pengukuran umur kehamilan yang dilakukan pada trimester 1. Jadi ini tolong betul di layanan primer, mungkin di sini ada peserta juga dari layanan primer, GP ya. Kemudian standar pengukuran biometri untuk diameter biparietal, circumference, abdominal circumference, dan femur length ini harus dijaga betul. Nah, di layanan sekunder dan tersier nanti adalah menentukan timing of delivery dengan melihat type-nya, kemudian trajectory growth-nya, dan fetal well-being. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pokja USG ini. Kami semua senang makan soto, khususnya ini soto ayam di Jogja, sehingga insya Allah kami nggak ada yang stunting ini, semuanya tercukupi nutrisinya. Terima kasih.